Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Mazmur 127 ayat yang kedua. 127 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah pentingnya waktu tidur bagi manusia. Pentingnya waktu tidur bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku, saya pernah baca satu buku, berapa jamkah seharusnya kita tidur dalam waktu satu hari satu malam? Dan dalam buku itu dikatakan sebaiknya kita bisa tidur 8 jam dalam satu hari, ataupun sepertiga dari satu hari satu malam. Satu hari satu malam 24 jam, sepertiganya berarti 8 jam. Inilah waktu yang sangat baik atau waktu yang terbaik bagi manusia untuk tidur. Saudara-saudaraku, sekarang kita belajar dari Alkitab. Apa gunanya kita mempergunakan waktu tidur baik untuk diri kita, baik juga untuk pelayanan kita? Di dalam ayat ini dikatakan, sebab Allah sendiri memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang diberikannya? Kalau di atas ayat ini dikatakan roti atau kebutuhannya secara fisik diberikan oleh Tuhan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Roti, atau kita sekarang mungkin nasi, atau mungkin bisa kita tambahi kebutuhan kita secara fisik, rezeki diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dicintainya, saudara dan saya, pada waktu kita tidur. Jadi jangan pikir waktu tidur itu hanya untuk memulihkan tenaga kita, memberikan kesehatan yang baik kepada kita. Setelah itu tidak ada lagi. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, justru waktu kita tidur itu pun diperhatikan oleh Allah. Dan pada waktu kita tidur itulah Allah memberikan kita rezeki, kebutuhan kita secara fisik, di mana kebutuhan itu begitu penting untuk kelangsungan hidup kita di atas muka bumi ini. Sayang hari ini saudara-saudara,
banyak sekali orang Kristen, dia tidak mempergunakan waktu tidurnya dengan baik. Kadang-kadang pada malam hari hanya bercerita dengan teman-temannya sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Yang seharusnya dipergunakan pada waktu itu adalah waktu tidur. Ini bukan berarti kalau waktu tidur itu Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Oh, kalau demikian kita tidur saja terus-menerus, tidak usah bekerja. Tentu ada ayat yang lain mengkritik juga manusia, mengkritik orang yang malas. Sebentar lagi tidur, sebentar lagi ngantuk lagi. Itu juga ada ayatnya, saudara-saudara. Tapi yang dibicarakan dalam ayat ini adalah Allah bekerja untuk orang-orang yang dikasihinya, bukan saja waktu kita sedang bekerja, bukan saja waktu kita sedang beraktivitas, tapi Allah mempedulikan kita, termasuk waktu kita sedang tidur sekalipun. Allah itu tidak pernah tidur, tapi Dia sangat memperhatikan umatnya, orang yang dikasihinya, yang tahu mempergunakan waktunya untuk tidur dan beristirahat. Bagaimana caranya Allah memberkati, Allah memberikan kebutuhan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita waktu kita tidur? Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita sendiri mempergunakan waktu tidur 8 jam itu dalam satu hari, tentu kita semakin segar, kita semakin sehat, dan dengan tubuh yang sehat dan dengan tubuh yang segar, tentu kita bisa lebih baik lagi bekerja, lebih gigih lagi bekerja, sehingga waktu jam kerja kita, produktivitas kita begitu baik, begitu tinggi, sehingga hasil yang kita perbuat sangat memuaskan. Tentu dengan produktivitas kita yang tinggi akan menghasilkan rezeki yang semakin melimpah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk kita tidur, tidurlah pada waktunya. Kalau 8 jam itu diberikan Tuhan kesempatan untuk kita tidur, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan karena kita sharing, diskusi dengan teman-teman kita, akhirnya waktu tidur yang seharusnya kita bisa kerjakan atau lakukan, kita tidak perbuat. Sampai-sampai kita bisa tidur hanya 2 jam, 3 jam dalam satu hari. Padahal sebenarnya kita bisa tidur 8 jam. Tapi karena pekerjaan yang tidak terlalu penting, bahkan kadang-kadang sia-sia, kita tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu. Sehingga kalau kita terlalu malam untuk tidur, waktu kita bangun pagi-pagi, badan terasa capek, semangat tidak ada. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Saya buat contoh misalnya, saudara-saudara, kalau ada seorang petani
Dia tidur pada malam hari sampai jam 3 pagi. Mungkin karena dia ngomong-ngomong dengan teman-temannya. Mungkin karena dia cerita-cerita dengan teman-teman yang tidak terlalu penting. Atau menyalurkan hobinya, misalnya main catur sampai jam 3 pagi. Seandainya dia bangun jam 6 pagi, percayalah saudara-saudara, dia tidak mungkin segar. Dia tidak mungkin bisa sehat. Dia tidak mungkin bisa mempunyai tenaga yang maksimal untuk bekerja. Apalagi kalau itu terus-menerus setiap hari. Bagaimana mungkin rezekinya bisa bertambah kalau dia tidak mungkin lagi bisa bekerja secara maksimal? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali orang Kristen berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami kesehatan yang terbaik. Tentu itu adalah doa yang baik, doa yang sungguh-sungguh. Tetapi kadang-kadang kita sendiri membuat kita tidak sehat, tidak menjaga pola hidup kita, tidak menjaga pola makan kita, maunya makan yang enak saja, terus-menerus. Apakah itu bergizi atau tidak? Yang penting enak. Dan yang ketiga, kita tidak menjaga pola tidur kita. Kadang-kadang dia hanya tidur 1 sampai 2 jam dalam satu hari. Mungkin waktu masih muda belum terasa benar, tetapi nanti umur kita sudah semakin menua, mulailah datang penyakit-penyakit. Kita berdoa lagi, tapi itu terjadi karena perbuatan kita sendiri. Tuhan memberikan rezeki, kebutuhan kita, waktu kita tidur, di mana jam tidur yang diinginkan oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya ingatkan sekali lagi saudara-saudara, kalau sudah jamnya untuk tidur pada malam hari, mari kita hentikan aktivitas kita, apalagi aktivitas yang tidak terlalu penting. Kita pergunakan waktu tidur itu untuk istirahat, supaya besok pagi kita bangun dengan segar, bisa mengerjakan pekerjaan kita, tugas kita dengan baik. Sehingga dengan kita bekerja sebaik-baiknya dengan tubuh yang sehat, maka Tuhan akan memberikan rezeki kepada kita bertambah dari hari ke hari. Dan selain itu, di waktu tidur itu pun Tuhan memberikan rezeki itu karena Dia tahu kita memanfaatkan waktu tidur yang diinginkan Tuhan itu untuk menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Alkitab berkata kepada kita, saudara-saudara, sebab Ia memberikannya, sebab Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Allah memberikan rezeki itu, Allah memberikan kebutuhan itu, kebutuhan kehidupan kita, baik secara fisik dan kerohanian kita. Waktu kita menghargai waktu tidur kita dan tidur pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami hati yang bijaksana, mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya, termasuk waktu untuk beristirahat.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP atau WA saya 0853 71 72 71 40. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan. Amin.